Hai dongan-dongan, kembali lagi di channel Jawak Smart. Kali ini kita akan bahas tentang konsep nilai mutlak. Saksikan sampai selesai ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep nilai mutlak. Nah, untuk memahami apa atau bagaimanakah itu konsep nilai mutlak, maka perhatikan ilustrasi berikut. Seorang pemuda bermain bola di lapangan. Dari posisi diam, si pemuda bergerak ke depan 3 langkah, kemudian 4 langkah ke belakang, dilanjutkan 3 langkah ke depan, kemudian 3 langkah ke belakang. Nah, di sini ada pertanyaannya. Yang pertama itu, tentukan posisi pemuda terhadap posisi awal. Yang kedua, berapa banyak gerakan yang dilakukan pemuda tersebut? Nah, di sini kita ada garis bilangan. Kita masukkan ilustrasi tersebut ke dalam garis bilangan. Dan ketika dia ke depan, bergerak ke depan, maka dia akan bergerak ke nilai yang positif. Oke, atau ke sebelah kanan. Perhatikan yang pertama itu, si pemuda bergerak ke depan 3 langkah. Berarti mulai dari posisi 0, 3 langkah ke yang bernilai positif atau yang ke sebelah kanan. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya, kemudian 4 langkah ke belakang. Berarti mundur dari posisi angka 3. Dia berarti ke belakang. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia. Berarti 4 langkah ke belakang. Dilanjutkan 3 langkah ke depan. Nah, balik lagi. Ke depan itu berarti ke arah sebelah kanan. Dari posisi terakhir. 1, 2, 3. Nah, berada di posisi yang kedua. Kemudian 3 langkah ke belakang. Berarti dia balik lagi. 3 langkah ke belakang berarti menuju arah yang negatif atau ke sebelah kiri. 1, 2, 3. Nah, maka posisi akhirnya itu ada di negatif 1. Lalu kita jawab pertanyaan yang pertama. Ya. Tentukan posisi pemuda terhadap posisi awal. Nah, di sini untuk menentukan itu, kita perhatikan ke ilustrasi tadi. Si pemuda bergerak ke depan 3 langkah, berarti dia positif 3, ya. Ke depan berarti bernilai positif. Nah, lalu kemudian 4 langkah ke belakang, berarti ditambah negatif 4. Dilanjutkan 3 langkah ke depan, berarti ditambah 3. Kemudian 3 langkah ke belakang, lalu ditambah negatif 3. Nah, ini hasilnya adalah negatif 1. Berarti sekarang posisi si pemuda berada di negatif 1. Nah, kita akan menjawab yang nomor 2, ya. Berapa banyak gerakan yang dilakukan si pemuda tersebut? Nah, sebelumnya kita perhatikan ilustrasi. Dia bergerak ke depan 3 langkah, berarti 3 ditambah. Lalu kemudian 4 langkah ke belakang, berarti negatif 4 ditambah. Dilanjutkan 3 langkah ke depan, berarti ditambah 3. Kemudian 3 langkah ke belakang, ditambah negatif 3. Ya, sama dengan. Apa mungkin dia bergerak hanya negatif 1? Nah, tidak. Di dalam menghitung jumlah atau banyaknya gerakan yang dilakukan, baik itu ke depan dan juga ketika dia ke belakang, itu sama saja. Nah, di sini jadi ketika dia ke depan 3 tetap menjadi 3 ditambah. Nah, ketika dia ke belakang 4, maka dia tetap dihitung menjadi 4. Kenapa? Karena di sini menghitung jumlah banyaknya gerakan yang dilakukan. Nah, ketika dia ke depan dan juga ke belakang itu sama saja. Ini ditambah 3. Nah, negatif 3 ini menjadi 3. Nah, inilah yang dikatakan dengan konsep nilai mutlak. Maka bisa ditulis simbol dari nilai mutlak. Nih, simbol dari nilai mutlak. Ya. Garis tegak. Oke. Jadi di sini 3 menjadi nilai mutlak 3 adalah 3, nilai mutlak negatif 4 menjadi 4, nilai mutlak 3 menjadi 3, dan nilai mutlak negatif 3 menjadi 3.
maka kita jumlahkan hasilnya 3 ditambah 4 tambah 3 tambah 3 adalah sama dengan 13. Maka jumlah gerakan atau banyaknya gerakan yang dilakukan si pemuda adalah 13. Nah, demikianlah konsep dari nilai mutlak melalui ilustrasi yang diberikan dari seorang pemuda yang bermain bola di lapangan. Nah, untuk menghitung banyaknya posisi hanya menggunakan perhitungan yang biasa. Nah, untuk menentukan banyaknya gerakan maka kita gunakanlah nilai mutlak. Nah, kita lanjut. Definisi nilai mutlak secara matematis. Misalkan X bilangan real. Ya, ini dibaca nilai mutlak X dan didefinisikan. Nih, nilai mutlak X. X-nya bernilai positif jika X lebih dari atau sama dengan 0. Lalu, X-nya bernilai negatif jika X kurang dari 0. Contoh. Di sini ada contoh. Misalkan contoh yang pertama itu nilai mutlak 5. Ya, perhatikan. Nilai mutlak 5. Berarti angka 5 lebih besar dari 0. Berarti dia bernilai positif, maka dia 5. Nah, lanjut contoh yang kedua. Misalkan saya kasih di sini nilai mutlak negatif 5 sama dengan. Nah, di sini negatif 5. Berarti dia X-nya kurang dari 0. Jadi kalau dia kurang dari 0 berarti dia bernilai negatif. Berarti negatif 5 ya, sama dengan 5. Oke, paham? Satu contoh lagi. Misalkan saya berikan nilai mutlak negatif 9 sama dengan. Nah, di sini negatif 9. Negatif 9 itu berarti X-nya kurang dari 0. Karena angka negatif 9 lebih kecil dari bilangan 0. Maka sama dengan negatif, ya. Negatif 9 sama dengan 9. Nah, untuk cara mudahnya memahami tentang nilai mutlak, apabila dia positif, maka dia tetap menjadi positif. Tetapi apabila dia negatif, maka dia akan bernilai positif. Itulah cara untuk memahami lebih mudah tentang nilai mutlak. Tapi dengan menggunakan konsep matematis, maka menggunakan ini. Ya. Jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, maka dia bernilai positif. Jika X-nya kurang dari 0, maka dia jadi bernilai negatif. Oke, demikian definisi dari nilai mutlak. Nah, di sini ada soal dan pembahasan. Gunakan definisi untuk menentukan nilai mutlak berikut. Di sini ada 2 pertanyaannya. Tentukan X tambah 2 untuk X bilangan real. Dan tentukan 2X tambah 3 untuk X bilangan real. Nah, di sini kita menggunakan definisi, ya. Itu di sebelah kanan atas masih saya tulis definisi nilai mutlak. Nah, kita akan jawab yang pertama, ya. Jawaban yang pertama dulu, ya. 1. Ya. Supaya tidak bingung atau semakin cepat untuk paham, kita tulis sesuai dengan definisi itu. Maka X tambah 2, ya. Nilai mutlak X tambah 2 sama dengan, ya, 1 bernilai positif dan 1 bernilai negatif. Maka ketika di sini X tambah 2, maka di sini X tambah 2, ya, bernilai positif. Untuk X tambah 2 lebih dari atau sama dengan 0, ya. Maka X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 2. Lalu yang bernilai negatif, maka negatif X tambah 2 untuk, ya, untuk X tambah 2 kurang dari 0, maka X-nya ini kurang dari negatif 2. Tapi kamu perhatikan di sini, ya, ini dikalikan dengan negatif. Negatif X, negatif kali positif 2 menjadi negatif 2 untuk, ya, sama juga X kurang dari negatif 2. Nah, itulah dia jawaban dari yang pertama, mencari nilai mutlak X tambah 2 menggunakan definisi nilai mutlak. Untuk yang kedua, ya, sama saja untuk menyelesaikannya. Kita gunakan juga definisi.
bentuknya juga sama seperti soal nomor 1. Ya, 2x tambah 3. Ya, 1 bernilai positif, 1 bernilai negatif. Maka di sini 2x tambah 3 untuk 2x tambah 3 lebih dari sama dengan 0, maka x-nya itu lebih dari sama dengan minus 3/2. Nah, itu dia untuk nilai x-nya. Nah, untuk yang bernilai negatif, negatif 2x ditambah 3 untuk 2x tambah 3 kurang dari 0. Maka x kurang dari negatif 3/2. Sama juga seperti yang nomor 1 tadi, ini dikalikan ke negatif. Maka dia negatif kali 2x, negatif 2x. Negatif kali positif 3 menjadi negatif 3. Untuk x kurang dari negatif 3/2. Nah, itu dia untuk menyelesaikan soal dan pembahasan yang saya berikan menggunakan definisi. Mencari nilai x yang bernilai positif dan juga negatif. Konsep nilai mutlak beserta contoh dan sampai soal ke pembahasan.